Hai, sudah lama nggak buat tutorial. Oke, saya Mahardika akan menjelaskan tentang Google Analytics, tepatnya pada membuat tujuan di Analytics seperti goal, ya tujuannya. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke hal teknisnya, saya ingin memperkenalkan bagaimana sih dan apa sih dan tujuannya untuk apa. Pertama, ada tiga tipe. Umumnya ada tiga tipe. Pertama, ya seperti berlangganan atau subscribe atau membership, lalu ke produk, terus penjualan atau jasa. Pada umumnya, kalau produk itu kan produk, halaman produknya, klik tombol belinya, login, lalu masuk ke pengiriman, ke pembayaran, lalu informasi pembayaran. Sebenarnya stepnya nggak begitu ribet, tapi kalau pada situs-situs yang besar, let's say Lazada, itu akan menjadi lebih kompleks lagi. Memang akan dibutuhkan sedikit banyak pengetahuan akan kode-kode HTML. Nah, misalkan yang sudah saya terapkan ini pada Crew, baru saja diterapkan tepatnya. Membership, sales letter, lihat paket, detail paket, tipe konfirmasinya. Apakah orang konfirmasinya itu lewat email atau manual, mereka sendiri yang ngirim email. Jadi di Crew itu ada dua opsi. Jadi misalnya nanti setelah melihat detail paket, mengklik konfirmasi, nanti ada email. Nah, kalau email nggak diklik, kan nggak menuju ke sini, bisa melewat tombol kliknya gitu. Kenapa ini ada di highlight yang kuning ini? Karena yang di highlight ini adalah yang nantinya kita akan sisipkan kode khusus dibanding halaman-halaman lainnya. Nah, pastikan pada Google Webmaster, pada Analytics ini Anda telah mendisable atau mengignore usernya, admin, atau ya biar data-data kalian tidak masuk ke dalam goal ya. Nah, setelah memastikan ini, kita balik lagi ke sini. Membership, sales letter, lihat paket, detail paket, tipe konfirmasi. Oke. Sekarang kita masuk ke EA. Misalnya saya kan beli paket. Pertama, saya ini user yang mau jadi membershipnya Kriuk. Kita kesini, setelah membaca sales letternya, bla bla bla, langsung kita masuk sini. Masuk ke halaman ini, pilih, ada detailnya, lalu nah pada tombol ini setelah saya sisipkan kode khusus. Kode khususnya adalah JavaScript on click, JavaScript, page tracker, track view. Nah, di sini adalah sisipan kode yang harus kita sesuaikan nanti pada laporan. Kita ke Analytics, atau dari pertama buat ya. Pertama kali buat, kita ke admin, goal, new goal. Nanti tampilan begini. Setelah ini tergantung tipenya, apa akuisisi kah, kontak kah. Nah, coba kita ke akuisisi di sini. Kita ke next step. Namanya ini tujuan ya, tujuan bukan durasi. Nah, harus sama dengan klik confirm. Tadi sesuai kode yang saya sisipkan di tombol submit and confirm ini, sesuai ya, valid. Nah, berapa harganya? Ya, sesuaikan aja dengan harga kalian yang dijual misalnya. Nah, ini step-stepnya.
Saya tidak mau mendeteksi seseorang yang tiba-tiba masuk ke sini tanpa melihat sales letternya. Mungkin saja itu tidak valuable atau mungkin saja itu invalid gitu, invalid information. Kita harus lihat penawarannya dulu. Setelah itu mereka akan melihat paketnya. Setelah itu mereka melihat harganya, detailnya tepatnya. Nah, lalu setelah itu mereka ngeklik confirm ini yang ada di sini nih. Ya, yang ada di sini tombol ini. Setelah diklik nanti akan muncul informasi ke sini. Gitu. Nah, bagaimana jika kasusnya itu halaman produk? Nah, halaman produk juga harus disisipkan di sini tombol belinya. Mungkin kenapa di tombol beli harus disisipkan kodenya? Karena tombol beli itu belum tentu menjanjikan kalau user itu benar-benar beli. Enggak hanya ke sana sebenarnya tujuannya. Kita bisa untuk evaluasi. Tujuan itu bisa dibentuk untuk evaluasi. Misalnya pada tombolnya Lazada misalnya, yang ngeklik kok sedikit banget. Apakah mereka kesulitan dari desainnya untuk melihat ke tombol klik ini, tombol beli ini, atau gimana? Nah, apakah sebanding dari tombol klik dengan konfirmasi pembayarannya? Gitu. Ketika konfirmasi pembayaran, kalian nggak perlu kalau berupa halaman ya. Kalau berupa halaman itu nggak perlu dimasukin sesuatu kode di dalam disisipkan gitu. Cukup masukin nama halamannya. Misalnya untuk konfirmasinya itu namanya confirm. Ya udah, Anda tulis masuk di sini confirm. Gitu. Seperti kalau kita registrasi suatu sosial media ya, media sosial tepatnya, kita harus verifikasi email kan. Nah, setelah verifikasi email kita menuju link. Nah, linknya itulah yang bakalan menjadi goalnya gitu. Walaupun misalnya linknya itu dinamis, misalnya di belakangnya number 123 bla 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 gitu misalnya, sesuai dengan token kode yang bakalan diverifikasi. Jangan khawatir, jangan masuk ke equals, kita masuk ke begin with, misalnya confirm bla 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 gitu. Jadi mau nanti yang dituju linknya begini tetap nggak masalah, yang penting path-nya itu tepat gitu. Begitu juga dengan sales service-nya. Sebenarnya saya pengen praktik di Jakarta Honda, tapi kebetulan saya nggak punya akses ke hostingnya untuk ngedit kodenya ini. Nah, pada sales service, sales letter, lihat paket, tanya atau pesan. Biasanya sales letternya di sales service itu seperti ya mereka ngejual jasanya gitu, atau ngelihat harganya gitu, ngelihat harganya. Kalau kita trackingnya pada formulir pesannya bisa ya seperti tadi, pakai buttonnya yang kita analitik, bukan halamannya, buttonnya, tombolnya. Begitu juga dengan komentar, tombol komentarnya yang kita analisa, yang kita sisipkan gitu. Nah, bagi kalian member elite dari Kriuk, jangan khawatir bila pusing dengan sekian banyak ini. Wajar jika marketing akan pusing akan ini, karena ini lebih ke developer sih ya. Nah, bagi kalian yang benar-benar udah valid dari elite Kriuk ini, tenang aja, cukup email ke kami cs@kriuk.com, masukkan halamannya, maksud saya URL-nya, kirim ke saya, dan tentukan apa yang kalian butuhkan dari tujuannya. Misalnya, web saya ini berupa penjualan loh, web saya ini berupa jasa loh, dan saya pengen menganalisanya gitu, saya ingin membuat customnya. Bisa saja, karena dengan menjadi member dari kriuk.com ini akan mendapatkan gratis free untuk setup goal nih dari Google Analytics ya, walau hanya terbatas untuk 2 website. Sekian dari saya, semoga paham ya. Dari Kriuk, sampai ketemu lagi.